Beliau bernama Yunus bin Matta. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Nabi Yunus kurang lebih sebanyak 4 kali. Dan Allah sebutkan bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi. Ada nama lain Nabi Yunus disebut dengan Dzunun. Dzunun yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah Nabi Yunus. Jika kita jumlahkan keseluruhan nama Nabi Yunus dengan julukannya Dzunun, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Nabi Yunus berasal dari satu tempat yang bernama Nainawa. Di dalam kitab Mu'jam Al-Buldan yang ditulis oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi, Nainawa ini adalah tempat yang ada di Irak. Nama tempatnya itu atau nama kotanya itu adalah Mosul. Nah, disitulah asal daripada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Beliau terlahir yatim. Ayah beliau wafat ketika beliau lahir, sehingga sebagian ulama mereka berpendapat bahwa Yunus bin Matta itu bukan nama ayahnya, melainkan nama ibunya, Yunus bin Matta. Ada sebagian muarrikhun berpendapat demikian, karena yang merawat beliau dari kecil, dan beliau Nabi Yunus belum pernah melihat ayahnya, maka nisbat kepada ibundanya Matta. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ada 2 orang nabi yang nisbat binnya itu kepada ibu, bukan kepada ayah. Yang pertama Nabi Yunus bin Matta. Yang kedua adalah Nabi Isa ibnu Maryam. Beliau termasuk seorang nabi yang diangkat menjadi rasul dan diperintahkan berdakwah di usia sangat muda. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli sejarah di bidang as-sirah an-nabawiyah, Nabi diangkat menjadi rasul dan diperintahkan untuk berdakwah di saat usia beliau 40 tahun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah dakwah dari penciptamu. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, yang diturunkan kepadamu dari penciptamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 40 tahun diperintahkan dan diwajibkan untuk menyampaikan risalah. Adapun Nabi Yunus diperintahkan untuk menyampaikan dakwah risalah Rabbaniyah di usia 30 tahun. Sebagian ulama menyatakan di usia 33 tahun. Sehingga di usia yang muda kadangkalanya emosinya berbeda dengan orang yang lebih matang usianya, lebih mudah marah. Jadi beliau berdakwah kepada kaumnya juga cukup panjang, puluhan tahun. Tapi kaumnya ini dalam keadaan
menyembah berhala. Sebelum beliau lahir memang bangsa-bangsa atau kaum yang tinggal di Nainawa, di Mosul, di Irak, ubadul wathan. Mereka termasuk para penyembah berhala. Ubadul wathan. Diajak tidak berubah-ubah, mereka tetap menyembah berhala. Maka Allah Ta'ala sifati Nabi Yunus emosi kepada kaumnya. Wa dhanun idh dhahaba mughadiba. Dalam Al-Quran, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, mughadiba. Kami baca di salah satu kitab tafsir berjudul Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, yang ditulis oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Beliau jelaskan dalam tafsir tersebut kenapa Nabi Yunus marah meninggalkan kaumnya, karena masih muda sehingga mudah marah, menyampaikan kebaikan dengan waktu yang cukup lama tapi tidak diterima. Maka Nabi Yunus pun mughadibah, marah. Di sini bukan berarti marahnya adalah marah yang buruk, tidak. Sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disifati jika berkaitan dengan masalah hukum Allah, dalam masalah kemuliaan Allah, dalam masalah yang berkaitan dengan agama, disitulah mereka marah. Sehingga diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Tirmidzi, yang dilahirkan pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, diriwayatkan oleh para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah jika berkaitan masalah pribadi. Tapi jika hukum Allah dilanggar, maka beliau marah pada waktu itu. Dan ini yang disifati oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam maulidnya. Wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Kalau masalah pribadi Nabi maafkan. Tapi jika berkaitan dengan hukum Allah dilanggar di hadapan Nabi, maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kasus yang sama dengan Nabi Yunus. Jadi kita ketika membahas biografi para nabi itu harus hati-hati. Karena memang kadang-kadang teks itu menyampaikan sesuatu yang nanti secara tidak sengaja kita menjadi su'ul adab kepada para nabi. Oh, ini orangnya pemarah. Oh, berarti kita sudah su'ul adab. Tapi kita membahas marahnya karena apa? Karena agama. Bukan orangnya pemarah. Kalau orangnya pemarah itu sifat yang buruk, dan tidak mungkin para nabi memiliki sifat-sifat yang buruk. Di situ digambarkan mughadibah. Kalau kita membahas secara struktur bahasa di dalam ilmu nahwu sorof atau ilmu balaghah, itu disebut dengan apa? Hal dalam ilmu nahwu. Mughadibah itu menggambarkan keadaan pada waktu itu. Bukan tabiat beliau itu pemarah, tapi pada waktu itu beliau marah. Idh dhahaba mughadibah. Ketika itu beliau Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Nah, beliau mendapatkan wahyu, auha Allah subhanahu wa ta'ala ila an-Nabi Yunus alaihissalam bi khabaril azab ala qaumihi. Allah wahyukan kepada Nabi Yunus bahwa Allah kabarkan kaumnya itu akan diberikan azab karena tidak mendengar dakwanya Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus sudah terlanjur pergi meninggalkan kaumnya.
ketika menyampaikan kepada kaumnya, kalau kalian terus menyembah berhala, maka Allah akan turunkan azab kepada kalian. Tapi mereka tetap di dalam menyembah berhala. Maka Nabi Yunus pun meninggalkan mereka. Ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka, di dalam kitab Tarikhul Al-Umam wal Muluk yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang dilahirkan pada tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah, menyatakan Nabi Yunus keluar meninggalkan kaumnya tanpa ada izin dari Allah. Nah, ini juga hati-hati dalam klausa seperti ini. Berarti Nabi Yunus tidak patuh kepada perintah Allah. Berarti Nabi Yunus melakukan sesuatu ketika marah tanpa ada persetujuan dari Allah, seakan-akan melanggar ketentuan Allah. Di sini babnya adalah bab hikmah. Pendidikannya bukan kepada Nabi Yunus, tapi kepada kita, kepada umatnya para nabi, bahwa melakukan kebaikan perlu kesabaran. Karena kita berdakwah mengajak orang kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada hizb, partai tertentu. Sehingga apapun yang kita lakukan kebaikan tersebut, hasilnya akan baik di sisi Allah. Lantas kalau hasilnya Allah berikan baik, walaupun Allah tidak melihat keberhasilan kita, Allah tidak melihat dakwah kita itu harus berhasil, enggak. Allah lihat niat kita dan usaha kita. Kalau memang standarnya orang yang dakwanya berhasil harus banyak orang yang ikut, kalau standarnya demikian, maka banyak para nabi yang gagal. Karena ada nabi yang tidak punya pengikut, ada Nabi Sam'un. Nabi Sam'un itu masuk surga sendiri tanpa ada kaum yang mengikutinya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah ini, Nabi dalam keadaan tertawa. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa?" Nabi mengatakan, nanti akan ada seorang nabi masuk ke dalam surga seorang diri, tidak ada satupun orang yang mengikutinya. Imam Ghazali coba menguraikan, coba menjelaskan di dalam kitab Muqasyafatul Qulub yang dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau menyatakan nabi tersebut bernama Nabi Allah Syam'un. Syam pakai shin, Syam'un. Orang-orang biasa sebut Simpson atau Samson. Di ahli kitab istilahnya Simpson sama Samson. Tapi di dalam Islam namanya Nabi Allah Syam'un. Ia berdakwah, dia berjihad, dia ibadah, dia puasa, dia sholat malam selama 1000 bulan. Tapi di hari kiamat beliau masuk ke dalam surga tanpa ada pengikut. Seandainya standarnya bahwa dakwah itu harus banyak yang menerimanya, maka Nabi Sam'un gagal dalam dakwanya. Tapi tidak, beliau seorang yang mulia. Karena Allah melihat apa? Dia sudah berusaha. Yahdillah may yasha wa yudlil may yasha. Petunjuk itu hak prerogatifnya Allah. Para nabi menyampaikan, para dai menyampaikan, mereka bisa menerima, itu yang mengatur adalah Allah. Karena hatinya makhluk itu adalah dalam kekuasaannya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Zat yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berkecil hati kalau dakwah, mengajar, sedikit orang, banyak orang. Tidak ada orang, minimal ada satu lah. Kalau tidak ada orang, bicara sendiri kan dibilang orang gila. Masa saya ngajar gak ada orang? Tapi hakikatnya ada makhluk lain, yaitu malaikat. Minimal satu orang. Makanya sholat jamaah itu dapat pahala sholat berjamaah paling sedikit berapa? 2 orang. Ada imam, ada makmum.
Kalau makmumnya tidak ada, mau dapat sholat jamaah, ada yang akal-akalan juga. Oh, saya niat jadi imam, makmumnya jin. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau jinnya tidak kelihatan, walaupun dia niat imam dan ingin sholat berjamaah dengan bangsa jin, maka pahala berjamaah tidak dapat. Kenapa demikian? Karena jin tidak berwujud, kecuali jinnya menampakkan wujudnya. Nah, itu pasti imamnya lari. Imamnya pasti lari. Seandainya menampakkan wujudnya ada dan imamnya sholat berjamaah dengan jin yang sudah berwujud, maka Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan dia dapat pahala sholat berjamaah. Nah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Di sini Allah sebutkan Dzanun idz dzahaba mughadibah. Ketika itu Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ternyata ketika beliau pergi meninggalkan kaumnya, kaumnya ini menyaksikan azab Allah itu benar-benar akan terjadi. Mereka melihat langit sudah hitam pekat, padahal waktu itu bukan waktu malam. Dan mulai ada angin-angin yang sangat dahsyat. Asif, angin topan. Mereka ketakutan dan mereka percaya bahwa apa yang disampaikan Nabi Yunus tentang akan tibanya azab dari Tuhan, itu mereka percaya. Semuanya lari keluar meninggalkan perkampungan mereka menuju ke satu tempat. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang dilahirkan tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ibnu Katsir meriwayatkan mereka lari di satu bukit. Di situ mereka bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Dan sifatnya Allah itu sangat pemaaf. Siapapun yang bertobat pasti Allah terima. Ini sifat Allah, bukan sifat yang baru, tapi sifat rahmatnya Allah kepada seluruh makhluknya. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nantinya. Makanya syarat tobat itu ada 6. 6 ini adalah syarat tobat. Kurang daripada 6 ini atau sudah sempurna 6 syarat ini, maka tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama an-nadamah. Kalau mau bertobat harus menyesal. An-nadamah taubah, kata Nabi. Penyesalan dari perbuatan dosa adalah satu bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yuqli'a 'anil ma'siyati. Perbuatan dosa itu dia sudah tinggalkan. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha. Tidak ada niat lagi mengulangi dosa yang sama. Ada niat yang kuat dalam hatinya, tidak akan mengulangi dosa tersebut. Ditambah oleh ulama, kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf atau mengambil haknya dikembalikan dan seterusnya. Syarat yang berikutnya, ya ini sudah 4 kalau kita gabungkan dengan hak manusia. Syarat yang kelima, itu ruh kita belum sampai tenggorokan. Kalau ruh kita sudah sampai tenggorokan, sudah mendekati kematian, kemudian bertobat, nafasnya mungkin sisa 1 nafas lagi, sudah sampai tenggorokan, itu Allah tidak terima tobatnya. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, Nabi bersabda, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat seorang hamba jika ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Nah, syarat berikutnya yang ke-6 itu matahari belum terbit dari barat. Matahari terbit dari timur. Selama matahari terbit dari timur, selama itu juga pintu tobat maftuh, dibuka oleh Allah. Tapi nanti akan terjadi di hari kiamat. Itu matahari terbitnya bukan dari timur tapi dari
barat. Ketika matahari terbit dari barat, hadza babu taubah mugallaq, pintu taubat dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa syarat taubat. Kalau ada haknya manusia, syaratnya jadi 6. Kalau dosanya hanya berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah atau pelanggaran hukum Allah, syaratnya hanya 5. Jadi kaumnya Nabi Yunus bertobat, Allah terima tobatnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur meninggalkan kaumnya. Dia ingin pergi di satu tempat, naik ke satu kapal. Allah wahyukan kepada Nabi Yunus bahwa kaumnya sudah bertobat. Nabi Yunus sudah terlanjur, sudah naik kapal. Riwayat kedua mengatakan Allah belum kabarkan kepada Nabi Yunus. Naiklah di satu kapal, kapal ini berlayar sampai di tengah lautan, di tengah malam, gelap gulita, di tengah lautan yang sangat dalam. Itu kapal mulai terombang-ambing oleh ombak yang begitu dahsyat. Karena muatan begitu banyak, dikhawatirkan akan menenggelamkan kapal, maka dibuanglah barang-barang muatan yang ada di kapal. Ternyata memang Allah takdirkan kapal tersebut masih belum bisa selamat, masih dalam potensi akan tenggelam, kecuali ada orang yang satu orang dilempar atau dibuang dari kapal, maka kapal itu akan selamat. Terjadilah musyawarah di dalam kapal. Bagaimana kita harus mengorbankan siapa yang harus kita buang ke lautan? Maka mereka sepakat membuat semacam undian. Kita buat undian saja. Siapa yang namanya keluar, maka orang itulah yang kita akan buang ke lautan. Diundi. Didata semua nama dari penumpang kapal tersebut. Setelah nama semua didata, dibuatlah semacam undian. Diaduk itu nama-nama di dalam satu tempat, kemudian keluarlah satu nama. Dibaca, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus sudah punya firasat, kayaknya saya yang akan dibuang ke lautan. Mereka kenal Nabi Yunus ternyata. Oh, ini orang baik. Jangan, kita coba lagi dah untuk kedua kalinya. Ini orang baik nih. Jadi mereka masih mengingat bahwa Nabi Yunus adalah orang yang baik. Amal soleh menyelamatkan Nabi Yunus pada waktu itu di undian yang pertama. Akhirnya mereka mengatakan, coba kita undi lagi yang berikutnya. Kalau orangnya kejahatan sudah dibuang tadi. Iya, tapi orangnya baik, mereka mengatakan coba lagi dah kedua kali, mungkin ada nama yang lain. Digoyang lagi itu undian. Ternyata keluar kertas, dibaca, ternyata nama Nabi Yunus untuk kedua kalinya. Mereka masih mengatakan, oh coba kita ulang lagi. Jangan ini, kalau Nabi Yunus jangan kita buang. Coba mungkin ya orang lain lagi, kita goyang lagi yang ketiga. Diaduk lagi yang ketiga, ternyata nama Nabi Yunus juga yang keluar untuk ketiga kalinya. Maka Nabi Yunus tanpa banyak berbicara, beliau sendiri yang loncat ke lautan. Karena nanti tidak selesai-selesai itu. Akan mereka musyawarah lagi, oh cari orang lain lagi ya. Nabi Yunus inisiatif sendiri loncat ke lautan. Allah sudah wahyukan, auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Hud. Allah wahyukan kepada satu ikan namanya di dalam Al-Quran Hud. Ikan namanya Al-Hud, ikan raksasa. Ikan raksasa. Loncat Nabi Yunus, Allah sudah wahyukan kepada ikan raksasa itu, jangan kau menghancurkan tulangnya, dagingnya, dan jangan kau sakiti kepada Nabi Yunus. Allah sudah wahyukan kepada ikan tersebut. Karena kalau hukum kausalitas, kalau masuk ke dalam perut ikan pasti meninggal dunia, atau akan dikunyah oleh ikan tersebut, digigit. Tapi Allah sudah wahyukan tidak boleh kau gigit.
Tidak boleh kau mengunyahnya, tidak boleh kau hancurkan tulangnya. Engkau saya jadikan masjid bagi Yunus. Itu di dalam tarikh Al-Umam Al-Muluk dikatakan dijadikan tempat ibadah di dalam perut Hud tersebut. Masuklah Nabi Yunus ke dalam perut ikan Al-Hud. Sudah masuk ke dalam perut ikan, di dalam gelap gulita. Keadaan di luar gelapnya malam. Kemudian ditambah gelap di dalam perut ikan. Ditambah lagi 3 kegelapan. Salasa dzulumat. 3 kegelapan. Gelapnya dasar lautan. Ikan itu masuk ke dasar yang paling dalam. Masuk ke dasar yang paling dalam. Pada akhirnya, nah di sini baru kita nyambung ke kitab. Inna Yunus alaihi salamu lamma da'a fi batnil hud qalatil malaikatu ya rabbi hadza sautun ma'rufun min biladin gharibatin faqala Allah azza wa jalla amma ta'rifuna dhalika qalu wa man huwa qala 'abdi Yunus qala 'abduka Yunus alladhi lam yazal yurfa'u lahu 'amalun mutaqabbalun wa da'watun mustajabatun qala na'am. Ikan masuk ke dasar lautan. Sampai di dasar lautan Nabi Yunus mendengar suara-suara zikir di dalam lautan. Suara-suara zikir di dalam lautan. Terbesit dalam hati Nabi Yunus, suara apa ini? Kok saya mendengar ada suara zikir di dasar lautan? Allah wahyukan kepada Nabi Yunus, itu adalah suara zikir makhluk-makhluk yang ada di dasar laut yang paling dalam. Seluruh makhluk berzikir kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Maka pada saat itu Nabi Yunus ikut berzikir. Dan Nabi Yunus membaca satu doa yang sangat masyhur di dalam Al-Qur'an. Di sini dikatakan Inna Yunus alaihissalam lamma da'a fi batnil hud. Ketika itu Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan paus atau ikan raksasa. Berzikir Nabi Yunus. Malaikat di langit mendengar suara zikir tersebut. Suara zikir ini tidak asing, karena memang ketika Nabi Yunus hidup, beliau habiskan dengan zikir. Disenangi oleh seluruh makhluk Nabi Yunus. Makanya arti dari Yunus adalah Yu'nas. Arti dari nama Nabi Yunus adalah Yu'nas, manusia yang disenangi oleh seluruh makhluk, termasuk malaikat. Namun suara ini tidak asing bagi malaikat. Malaikat berkata, qalatil malaikatu ya rabbi hadza sautun ma'rufun. Ya Allah, ini suara zikir, suara yang tidak asing bagi kami. Kami sering mendengar suara zikir ini. Akan tetapi suara zikir ini dia berada di tempat yang kami tidak dapati, tempat yang sangat asing. Jadi malaikat saja hilang sinyal, tidak masuk di radar, hanya suara saja. Berarti ini lautan dalamnya sangat luar biasa. Sampai malaikat hanya dapat sinyal suara. Ibarat radar, dia gak masuk di layar, cuma hanya suara. Kalau malaikat saja hilang sinyal, bagaimana alat-alat canggih manusia? Dan tidak akan mungkin manusia bisa mencapai dasar bumi yang paling dalam. Itu lautan paling dalam sebenarnya, ukurannya itu adalah dasar bumi yang paling dalam. Dan di dalam Al-Quran sudah Allah nyatakan bahwa segenap bangsa manusia dan jin tidak akan mampu menembus langit dan bumi illa bisultan. Ada kata illa, terkecuali bisultan. Di dalam tafsir sultan ini diartikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi
dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan sultan ay bermakna qudratullah atau quwwatullah. Sultan artinya kekuasaan Allah, kekuatannya Allah. Kalau sudah berbicara kekuasaannya Allah dan kekuatannya Allah, maka makhluk tersebut bisa mencapai tempat yang paling terdalam di bumi ini dan tempat yang paling tertinggi di langit ini. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai puncak dari langit. Ya, Sidratul Muntaha, Mustawa, kemudian Al-Hujub, sudah dilewati semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sultan, itu dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat hilang sinyal nih. Ini suaranya tidak asing ya Rabb. Tapi kami tidak temukan dia sedang zikir di mana. Apa kata Allah taala? Apakah kalian mengetahui siapa orang itu? Mereka mengatakan, siapa dia ya Rabb? Allah taala berfirman, dia adalah hambaku Yunus. Hambaku Yunus. Maka malaikat menyatakan, hambamu Yunus yang senantiasa diangkat amalan, diterima amalan yang makbul dan senantiasa doanya mustajab. Qala na'am, Allah berfirman, benar, itulah orangnya. Qalu ya Rabbana afala tarhamu man kana yasna'u ay al-a'mala as-salihata. Maka malaikat mengatakan, wahai pencipta kami Allah, apakah engkau tidak kasihan kepada hambamu ini yang hidupnya hanya melakukan amal-amal baik? Nah, berarti malaikat ini cinta kepada orang yang berbuat baik. Dan amal soleh itu menyelamatkan kita. Amal soleh itu melindungi diri kita. Kalau orang hidupnya dia melakukan kebaikan, maka pelindungnya Allah. Kafa billahi wakilah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah dekat kepada orang-orang yang senang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini buah dari amal soleh. Malaikat mengatakan ini orang baik, hidupnya ya Rabb melakukan amal soleh. Fi hali roha, dalam keadaan lapang dia berbuat kebaikan, dalam keadaan sempit dia berbuat kebaikan. Hidupnya zikir, ibadah, berdoa. Fatunjiyahu minal bala, maka kami malaikat serentak semuanya memohon, ya Allah selamatkanlah hambamu ini. Wah, permintaan malaikat. Qala bala, Allah Ta'ala menyatakan, baik, saya akan selamatkan hambaku. Jadi di sini jelas Allah nyatakan hambaku. Beliau tidak salah, tapi skenario itu dibangun agar keluar hikmah dan ibrah kepada kita. Para nabi maksum, tidak punya dosa, tidak punya salah. Tapi pelajaran ini simulasi untuk generasi setelahnya, untuk umat orang-orang yang bukan nabi seperti kita. Nah, kita jadikan teladan kepada mereka. Fa amara Allah azza wa jal al-huta fatarahahu, maka Allah perintahkan ikan raksasa tersebut memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Terjadi beberapa pendapat berapa lama Nabi Yunus di dalam perut ikan. Sebagian ulama mengatakan, Imam Qatadah namanya, Al-Imam Qatadah menyatakan Nabi Yunus di dalam perut ikan raksasa tersebut thalathata ayyam, selama 3 hari. Pendapat kedua, Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan tersebut selama 7 ayyam, 7 hari. Kemudian Abu Malik mengatakan Nabi Yunus di dalam perut ikan tersebut selama 40 yauman, 40 hari. Kemudian pendapat dari Asy-Sya'bi, seorang tabi'in, bahwa Nabi Yunus di dalam perut ikan itu tidak sampai 1 hari.
ditelan di waktu duha, dimuntahkan di waktu sore. Ini beberapa pendapat ulama berapa lama beliau di dalam perut ikan tersebut. Dan sebagian ulama ataupun pakar sejarah, sebagian kecil, tidak banyak, kecil, mengatakan ikannya itu masih hidup sampai sekarang. Kenapa mereka sebagian kecil para pakar sejarah mengeluarkan fatwa demikian, bahwa ikan Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang? Berdasarkan firman Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Itu dalam Al-Quran. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang senang berzikir kepada Allah, maka dia akan menetap di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Nah, sebagian kecil ulama memahami berarti ikannya masih hidup, karena Allah nyatakan kalau Nabi Yunus bukan ahli zikir, maka dia akan berada di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Ila yaumi yub'atsun. Namun sebagian besar ulama mengatakan ikannya juga sudah punah. Di dalam ilmu zoologi, Syekh Kamaluddin Ad-Damiri menulis kitab Hayatul Haywanil Kubra mengatakan bahwa ikannya Nabi Yunus termasuk ikan purbakala yang tidak ada di zaman sekarang. Ikan paus masih kalah besar. Dia lebih besar dari ikan paus. Ikan paus itu bahasa Arab adalah anbarun. Anbar. Dia punya muntahan jadi minyak wangi, jadi parfum yang sangat mahal. Muntahan ikan paus tersebut. Walhasil Nabi Yunus ketika dimuntahkan oleh ikan tersebut di satu pantai, pinggir pantai. Di situ disebutkan sakim, beliau sakit. Nah, ini pemahaman sakitnya para nabi, jangan diterjemahkan sakitnya seperti kita. Sehingga ada kisah dan sudah diteliti oleh ulama seperti As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Saya punya kitabnya 19 jilid. Kitab tentang ensiklopedia keilmuan daripada Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, 19 jilid. Semua fan ilmu di situ dibahas. Nah, beliau sudah buat penelitian. Jika ada cerita-cerita tentang para nabi, kemudian dikisahkan nabi-nabi tersebut mengalami penyakit yang menjijikkan, penyakit yang tidak layak dinisbatkan kepada para nabi, maka ketahuilah riwayat-riwayat tersebut berasal daripada riwayat-riwayat Israiliyat yang wajib ditolak. Israiliyat adalah riwayat-riwayat ahli kitab. Contoh Nabi Ayub diceritakan di dalam beberapa buku. Saking parahnya penyakitnya itu, dagingnya di tubuhnya itu keluar ulat. Nah, ini merusak kehormatan para nabi. Mereka bisa sakit, dalam Aqidatul Awam disebutkan demam, pilek, tapi penyakit-penyakit yang tidak menjatuhkan kehormatan mereka. Termasuk Nabi Yunus disebutkan sakim ketika dimuntahkan oleh ikan dalam keadaan sakim, sakit. Makna sakit di sini dalam keadaan lemah karena dalam perut. Allah tumbuhkan satu pohon di hadapannya. Fa'anbatallahu subhanahu wa ta'ala syajaratan. Maka Allah tumbuhkan satu pohon di hadapannya Nabi Yunus, pohon yakhzan, pohon labu. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk orang yang sangat senang makan sayur labu. Beliau mengatakan kepada sahabat, inni uhibbud dubba'a. Saya sangat senang sayur labu. Kenapa? Fa innaha syajaratu akhi Yunus. Karena sayur labu ini berasal dari pohon saudaraku Nabi Yunus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akhirnya makan. Kenapa yang ditumbuhkan oleh Allah pohon labu ternyata fungsinya banyak. Di antaranya pakaian Nabi Yunus sudah tercabik-cabik.
tapi tidak sampai mengeluarkan aurat. Maka daunnya dari pohon labu tersebut, ini saya tidak tahu labunya apakah yang modelnya sama di Indonesia atau ini labunya ini bukan di Arab lagi. Ini labunya, cerita ini labunya di mana? Di Nainawa. Dimuntahkan juga di Nainawa atau Ailah. Ailah itu di mana? Di Syam, di Palestina. Di situ tumbuhlah labu pertama kali. Daunnya itu beliau gunakan sebagai pakaian. Kemudian ada cairan seperti susu yang keluar karena beliau haus pada waktu itu. Di pohon itu mengeluarkan susu, diminum. Dan sayurnya atau buahnya itu dikonsumsi secara langsung oleh Nabi Yunus, sehingga kembali kondisinya fit lagi, kembali kondisinya kuat. Maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk menemui kaumnya yang beliau tinggalkan pada waktu itu. Beliau kembali. Singkat daripada kisah, sampailah kepada kaumnya hidupnya sejahtera, hidupnya penuh kenikmatan. Mereka sudah tidak lagi menyembah berhala karena mereka semua sudah bertobat. Nabi Yunus datang diperintahkan oleh Allah hanya menyampaikan pesan dari Allah, karena yang bisa berkomunikasi dengan Allah adalah para nabi. Makanya sengaja Allah utus para nabi. Nabi Yunus menyampaikan bahwa taubat kalian telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Yunus tinggal bersama kaumnya sampai beliau wafat. Sebagian ulama mengatakan beliau dikuburkan di Nainawa, di Mosul. Sampai sekarang ada dibuat semacam prasasti. Dibangun sebuah masjid di situ ada kuburannya Nabi Allah Yunus. Sebagian ulama mengatakan kuburannya bukan di tempat tersebut, tapi di tempat yang lain di Syam. Jadi kuburan para nabi semuanya itu terjadi perdebatan, gak ada kesepakatan. Semuanya perdebatan. Nabi Adam kuburannya perdebatan. Makanya kita kalau salah menilai lokasi kuburan nabi-nabi tersebut tidak ada masalah, karena tidak ada nas yang sharih menetapkan di mana kuburan mereka. Itu semuanya sifatnya spekulasi saja, berdasarkan keyakinan di masing-masing tempat itu. Nabi Hud juga begitu, di Hadramaut ada. Nah, di Hadramaut itu isyarat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi di Irak Nabi Hud juga ada. Nabi Soleh juga kuburannya di mana-mana, dan semua para nabi seperti itu. Hanya Nabi Muhammad SAW yang kuburannya disepakati salafan wa khalafan. Sejak dulu sampai saat ini tidak ada yang khilaf. Semuanya sepakat bahwa kuburan Nabi Muhammad di kota Madinatul Munawwarah itu menjadi satu pembeda. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW, hingga kuburannya itu disepakati tempatnya. Berbeda dengan para nabi lainnya, masih diperdebatkan di mana kuburan mereka. Bahkan ziarahnya tidak pernah putus sejak beliau dikuburkan sampai hari ini. Tidak pernah henti-hentinya, keluar masuk orang. Manusia yang paling banyak diziarahi kuburannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Yunus tinggal bersama kaumnya sampai beliau meninggal di usia 110 tahun. Usia 110 tahun beliau meninggal dan dikuburkan di kota Nainawa.